Ada hal yang menarik waktu Yesus bangkit dari kematian, di mana murid-muridnya kembali lagi menjala ikan, kembali lagi bekerja seperti biasanya, padahal sebelumnya mereka sudah dipanggil untuk mengikut Yesus, untuk memberitakan Injil. Tapi karena kematian Yesus, dan mereka tidak berpikir bahwa Yesus bisa bangkit kembali, sehingga mereka bersedih. Bahkan waktu mereka mendengar kabar Yesus sudah bangkit, mereka tidak percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit. Kenapa mereka tidak percaya? Karena kesedihan itu sudah terlalu menguasai hidup mereka. Bahkan waktu Yesus bangkit, Maria bertemu dengan Yesus. Maria menganggap Yesus itu adalah penjaga taman yang sedang mencuri mayat Yesus saat itu. Sehingga Maria berkata kepada Yesus, "Di mana mayatnya engkau letakkan, biar saya mengambilnya." Padahal Maria Magdalena berbicara dengan Yesus. Kenapa Maria Magdalena tidak mengenal pribadi Yesus? Karena air mata Maria belum mengering saat Maria masih mengenang bagaimana Yesus dibunuh, bagaimana Yesus mati dan disalib. Kesedihannya belum selesai dan dia melihat sendiri mayat Yesus hilang, tidak ada. Jadi kesedihan itu sangat menguasai kehidupan Maria, sehingga dia tidak lagi mengenal siapa Tuhan yang berbicara di hadapannya. Saya percaya hari-hari ini banyak rekan-rekan, banyak jemaat Tuhan, banyak sahabat yang hidupnya dipenuhi dengan kesedihan. Karena ada yang beberapa di PHK, ada yang beberapa dirumahkan, ada yang beberapa orang yang penghasilannya semakin berkurang. Bahkan ada teman, ada sahabat yang kena virus corona, mereka bersedih. Bahkan ada yang mereka kehilangan nyawanya karena alami virus corona. Mereka bersedih. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah Tuhan tutup mata dengan keadaan seperti ini? Apakah Tuhan tidak mau tahu, tidak peduli dengan hidup saudara dan saya, sementara kita tetap percaya kepada Tuhan? Tuhan tetap peduli untuk selama-lamanya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sedetik pun dia tidak pernah meninggalkan kita, dia tidak pernah melupakan kita. Bahkan waktu para murid-murid lagi menjala ikan, setelah Yesus bangkit, Yesus kembali mencari mereka. Di Yohanes 21 ayat 12, Yesus berkata kepada mereka, "Mari sarapan." Namun tidak seorang pun daripada murid itu berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Karena mereka mengetahui bahwa dia adalah Tuhan. Setelah Yesus bangkit dari kematian, yang luar biasanya adalah bukan murid-muridnya yang mengejar Yesus, bukan murid-muridnya yang mencari Yesus, tapi Yesus yang mencari murid-muridnya. Yesus yang mengejar murid-muridnya. Bukan saudara yang mengejar Yesus, bukan kita yang mencari Tuhan. Kemana kita mencari Tuhan? Di gereja, di mimbar gereja. Tuhan tidak ada di sana. Yang benar adalah Yesus yang mencari hidup saudara. Kalau Tuhan yang mencari hidup kita, pasti ketemu. Kalau kita yang mencari Tuhan, tidak akan ketemu di mana Tuhan itu. Sehebat apapun saudara mencari Tuhan, tidak bisa akan ketemu dengan Tuhan. Tapi kalau Tuhan Yesus yang mencari hidup saudara dan saya, pasti ketemu. Daud berkata, "Kemana aku melarikan diri, bersembunyi dari roh Tuhan? Ke ujung bumi Tuhan ada di sana. Ke dasar laut Tuhan ada di sana. Di langit pun Tuhan ada di sana." Artinya, Daud bisa melihat dan merasakan betapa hidupnya dikejar. Dan setelah Yesus bangkit, Yesus mengejar murid-muridnya. Dan yang paling membuat saya bersuka cita adalah Yesus memasak ikan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mari sarapan." Yesus mengajak mereka sarapan. Yesus mengajak mereka makan.
Seharusnya Yesus bangkit dari kematian, Yesus berbicara hal-hal yang rohani, yang spektakuler. Bagaimana Yesus selama 3 hari, 3 malam di dalam kubur melakukan sesuatu. Tapi setelah Yesus bangkit, Yesus terlebih dahulu berkata kepada murid-muridnya, mari makan. Artinya, Yesus sangat peduli kebutuhan saudara. Yesus sangat peduli akan kebutuhan kita. Yesus sangat peduli akan kelemahan kita. Saat itu Yesus tahu bahwa murid-muridnya kelaparan. Seharian tidak mendapat ikan. Sehingga Yesus sendiri yang masak. Lalu berkata, mari makan. Dalam kondisi goncangan hari-hari ini, Yesus peduli akan hidup saudara. Yesus peduli akan hidup kita. Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Sehingga dia berkata, marilah kepadaku semua hai yang letih lesu dan yang berbeban berat. Kadang kekhawatiran kita, kegelisahan kita, hitung-hitungan kita secara matematika, pemasukan sekian, total pemasukan sekian, pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan. Sehingga kita takut, kita stres. Dari ketakutan saudara, dari kegelisahan saudara, tidak menambahkan berkat apapun dalam hidup kita. Tapi waktu kita percaya kepada Tuhan, Tuhan peduli akan masa depanku, Tuhan peduli akan kehidupanku, Tuhan peduli akan ekonomiku, Tuhan peduli akan keluargaku, maka kita akan melihat apa yang sudah Yesus sediakan bagi kita. Setelah mereka percaya kepada Yesus, saya tidak pernah menemukan satupun dari murid Yesus mati kelaparan. Saya tidak pernah menemukan daripada murid-murid Yesus mati karena penyakit yang ganas. Yesus peduli. Yesus tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Walaupun saudara dan saya berkali-kali meninggalkan, termasuk saya sudah berapa kali saya meninggalkan Tuhan. Mulai dari kecil sampai saya muda, sekarang juga saya muda sih. Saya berapa kali meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Sampai saya sadar betapa besarnya kasih Tuhan bagi kita semua. Sehingga Paulus berkata, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Kematiankah? Kesengsaraankah? Virus coronakah? Penderitaankah? Semua itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ingat, maut sudah dikalahkan oleh Yesus. Artinya, siapapun yang mati, entah dia mati kecelakaan, entah dia mati kena virus corona, atau entah dia mati tabrakan atau sesuatu yang buruk, tapi karena dia di dalam Kristus, maka Paulus berkata, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Kematian sudah selesai. Siapapun yang mati di dalam Kristus, dia langsung bertemu dengan Yesus Kristus. Artinya, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Jika Yesus sudah menemukan hidup saudara, jika Yesus sudah menolong saudara, maka Yesus akan selalu menyertai saudara dan saya untuk selama-lamanya. Tetap percaya, Yesus sangat peduli akan hidupmu, akan masa depanmu, akan keluargamu. Satu hal yang saya percayai, seperti Daud berkata, semenjak aku muda dan sekarang aku sudah tua, kata Daud, saya tidak pernah melihat orang benar hidupnya meminta-minta. Orang benar mati kelaparan. Mereka akan dipelihara Tuhan. Saudara, tetaplah berpegang teguh kepada firman Tuhan, kepada janji Tuhan. Di dalam goncangan seperti ini, janganlah imanmu tergoncangkan. Tuhan berkata, segala sesuatu memang harus digoncangkan supaya murni. Hanya firman Tuhanlah yang tak tergoncangkan. Sehingga firman Tuhan yang ada di dalam hidup saudara dan saya
itu termasuk saudara tidak tergoncangkan. Karena firman Tuhan ada di dalam hidup kita. Badai itu akan berlalu. Kita akan melihat mujizat demi mujizat. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Hanya Yesus selalu menopang hidupku.